Bayangkan, di tengah sorak-sorai acara wisuda, saat semua mata tertuju pada kebanggaan, seorang pemulung tiba-tiba melangkah masuk. Pakaiannya lusuh, tubuhnya berpeluh, namun sorot matanya memancarkan keberanian yang tak bisa dibeli siapapun. Di tangannya, tergenggam sekuntum bunga plastik yang ia pungut dari tumpukan sampah, lalu berlutut di hadapan mahasiswi cantik dan terpintar di kampus itu. Dengan suara gemetar, ia menyatakan rasa yang telah ia simpan selama bertahun-tahun. Namun yang ia terima hanyalah tawa penghinaan dan siraman air ke kepalanya. Ratusan pasang mata menatapnya dengan jijik, menertawakan dan mengusirnya. Tapi, tak satu pun menyadari, pria yang mereka rendahkan hari itu tengah menyimpan kebenaran yang bisa membalikkan seluruh hidup mereka. Siapa sebenarnya pemulung itu? Dan apa yang akan terjadi setelah penghinaan itu? Namun, sebelum kita mulai ceritanya, tulis di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton video ini, dan jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara like dan subscribe channel Hikmah Berawan, agar kami selalu semangat dalam berbagi cerita menarik lainnya. Mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, udara kampus Universitas Nusantara masih basah oleh embun. Namun di area parkir belakang sudah terdengar suara gemerisik kantung plastik. Seorang pria muda dengan baju tambal dan kaki penuh debu, tengah memunguti botol bekas di sekitar tong sampah. Tubuhnya kurus, kulitnya gelap terbakar matahari, dan rambutnya acak-acakan seperti tak pernah disentuh sisir. Namanya Yoga, 28 tahun, seorang pemulung yang sering terlihat di kampus itu, tapi nyaris tak pernah diajak bicara oleh siapapun. Bagi mahasiswa lain, Yoga hanyalah bayangan kotor yang tak penting, tapi tidak bagi Yoga sendiri. Ia selalu mengucapkan salam pelan kepada siapapun yang lewat, meski jarang dibalas. Ia tahu tempatnya bukan di dalam gedung itu, tapi setiap sudut kampus ia hafal, bahkan lebih hafal dari sebagian mahasiswa yang mengeluh di bangku kuliah pagi. Yoga punya satu kebiasaan aneh. Setiap sore, ia selalu berhenti di dekat jendela gedung Fakultas Ekonomi, menatap ke arah satu ruangan dengan senyum kecil. Di dalamnya, ada seorang gadis yang selalu ia pandangi diam-diam. Gadis itu bernama Dinda, 23 tahun, mahasiswi cantik dan cerdas, anak dari keluarga berada, dan dikenal sebagai calon lulusan terbaik jurusan perbankan. Yoga tak pernah bicara pada Dinda. Jangankan bicara, menatapnya terlalu lama saja rasanya sudah seperti dosa, tapi ia tak bisa membohongi hatinya. Rasa kagum itu tumbuh perlahan. Seiring dengan hari-hari, ia menyapu sisa makanan dan memungut kardus di dekat gedung tempat Dinda kuliah. Teman-teman Dinda sering mengejek Yoga dari kejauhan. Ada yang pura-pura menutup hidung, ada yang tertawa keras sambil menunjuk ke arahnya. Tapi Yoga tetap tersenyum. Ia tahu posisinya. Ia tak pernah membalas. Dan di hatinya, ia hanya ingin suatu hari bisa mengatakan sesuatu, walaupun satu kalimat saja kepada Dinda. Dan hari itu pun akhirnya datang. Hari di mana keberanian Yoga mengalahkan logika dan perasaan malu yang selama ini mengekangnya. Hari wisuda. Di hari di mana semua orang mengenakan toga dan dipenuhi bunga. Yoga datang membawa satu harapan. Dan bukan sembarang harapan, tapi harapan dari seorang pemulung yang pernah membuang seluruh harga dirinya, hanya untuk bisa berdiri di hadapan wanita yang ia kagumi. Pagi itu, aula Universitas Nusantara penuh sesak oleh orang-orang berpakaian hitam berjubah toga. Suasana khidmat terasa dari panggung hingga barisan belakang. Para orang tua duduk dengan bangga, memegang bunga dan kamera. Di antara para wisudawan, Dinda tampak paling bersinar. Wajahnya cantik, matanya tajam, dan bibirnya selalu tersenyum bangga. Medali emas tergantung di lehernya. Tanda ia adalah lulusan terbaik tahun itu. Semua orang menoleh ketika nama Dinda dipanggil. Sorak-sorai memenuhi ruangan. Ia melangkah anggun ke depan, menerima ijazah dari rektor dengan kepala tegak. Sorot kamera menghujani langkahnya. Semua orang bangga padanya. Namun, dari balik pintu samping aula, sesosok pria perlahan melangkah masuk.
yoga. Ia mengenakan pakaian terbaik yang ia punya, meski tetap tampak lusuh dan compang-camping. Tangannya menggenggam sekuntum bunga plastik yang ia temukan seminggu lalu di tumpukan sampah. Sudah ia bersihkan dengan sabun seadanya, dan ia semprot dengan parfum murah hasil tabungan kecilnya. Satu-satunya properti berharga yang ia punya adalah keberanian, yang hari itu ia bawa sepenuh hati. Langkahnya terhenti di tengah aula, tepat ketika Dinda masih berada di depan panggung. Semua mata menoleh. Beberapa tertawa kecil, yang lain mengerutkan dahi. Para mahasiswa berbisik-bisik melihat pemulung itu maju dengan wajah gugup, lutut bergetar, dan mata yang nyaris berkaca. Yoga berlutut, lalu menyodorkan bunga plastik itu dengan dua tangan. "Mbak Dinda," suaranya lirih, nyaris tenggelam di antara gumaman tamu. "Saya tahu saya bukan siapa-siapa, tapi bolehkah saya menyatakan rasa saya?" Beberapa detik berlalu dalam sunyi yang canggung. Lalu Dinda melangkah pelan. Awalnya orang mengira ia akan menerima bunga itu. Namun Dinda berhenti tepat di depan Yoga. Ia memandanginya dari atas ke bawah dengan tatapan geli, lalu tersenyum sinis. Ia mengambil sebotol air mineral dari tangan temannya. Tanpa ragu, ia membuka tutupnya, lalu menyiramkan air itu ke kepala Yoga di depan semua orang. Suara tawa pecah. Para mahasiswa histeris, sebagian merekam dengan ponsel. Bahkan seorang dosen di belakang panggung menutup mulutnya tak percaya. "Pemulung kayak kamu mimpi melamar aku? Sadar tempatmu. Kamu cuma pengumpul sampah. Jangan bawa bau kotormu ke panggung prestasi," ujar Dinda tajam. Suaranya terdengar jelas ke seluruh ruangan. Yoga terdiam. Tubuhnya basah. Wajahnya menunduk. Bunga plastik itu masih ia genggam dengan erat meski sudah lemas. Tak ada yang membelanya. Tak ada yang menolong. Semua sibuk menertawakan atau sekadar menonton dengan rasa iba yang tidak berani diungkap. Dinda berbalik, lalu melenggang pergi dengan dada membusung, diiringi suara riuh penuh ejekan. Sementara Yoga tetap diam di lantai, basah kuyup, menggenggam bunga satu-satunya yang ia siapkan dengan seluruh harapannya. Dan di dalam dirinya, sesuatu mulai berubah. Hari itu, Yoga berjalan perlahan meninggalkan aula wisuda. Pakaian basahnya menempel di tubuh, dan langkahnya berat seakan membawa seluruh beban dunia di punggungnya. Tas goninya ikut basah, berisi kaleng kosong dan botol plastik yang tadi sempat ia pungut sebelum memberanikan diri masuk ke aula. Bunga plastik yang basah dan penyok itu masih ia genggam. Meski sudah rusak, ia belum sanggup membuangnya. Yoga tidak menangis, tidak juga marah. Wajahnya tetap datar, hanya tatapannya yang kosong. Seolah semua rasa sudah mengering bersama air yang menetes dari rambutnya. Di sepanjang jalan kampus, orang-orang masih menatapnya. Ada yang tersenyum mengejek, ada yang pura-pura iba. Tapi Yoga tetap melangkah, seakan dunia di sekitarnya tak ada lagi artinya. Sampai akhirnya ia berhenti di belakang gedung tua. Tempat biasa ia beristirahat. Ia duduk di atas semen dingin, membuka tas goninya, dan mengeluarkan sebuah buku lusuh. Buku itu berisi tulisan tangan, penuh catatan, grafik, konsep, dan ide-ide bisnis sederhana yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Di balik penampilan kasarnya, Yoga adalah seorang pembelajar diam-diam. Ia membaca koran bekas, mencatat ide-ide dari brosur yang ia temukan di jalan, dan menyimpan semuanya dalam buku itu. Ia membuka halaman terakhir. Di sana ada satu kalimat yang ia tulis semalam sebelum wisuda. "Jika hari ini aku ditertawakan, mungkin itu tandanya esok aku harus berdiri lebih tinggi." Yoga menatap langit. Dan untuk pertama kalinya sejak siang tadi, senyum tipis muncul di bibirnya. Bukan karena ia lupa sakitnya, tapi karena ia tahu ia tidak boleh berhenti. Hari-hari setelahnya, Yoga menghilang dari kampus. Tak ada lagi suara kantung plastik di pagi hari. Tak ada lagi senyum ramah dari balik semak dekat Fakultas Ekonomi. Dinda pun tak pernah lagi melihat bayangan pria lusuh itu berdiri di dekat jendela ruang kelasnya.
Semua orang mengira Yoga sudah menyerah. Padahal kenyataannya, Yoga sedang memulai sesuatu. Di sudut kota, di sebuah rumah kontrakan kecil, lampu menyala hingga larut malam. Suara ketikan laptop tua terdengar dari balik jendela. Kertas-kertas berserakan. Dan pria itu, dengan pakaian sama lusuhnya, tengah menyusun rencana demi rencana. Ia sudah tidak lagi memungut botol. Tapi bukan karena malu. Karena kini, ia sedang memungut masa depan. 2 bulan setelah insiden memalukan itu, Yoga nyaris tak dikenali lagi oleh siapapun di lingkungan kampus. Wajahnya tak pernah muncul, langkah kakinya tak terdengar, dan gerobaknya pun tak lagi terparkir di belakang gedung. Namun di sebuah gang kecil di pinggiran kota, kehidupan baru mulai bergerak pelan. Yoga kini tinggal di kamar kontrakan sempit berukuran 2 kali 3 meter. Dindingnya menempel kalender gratisan, dan di pojok ruangan ada meja kecil dari kayu bekas. Di atas meja itu berdiri sebuah laptop tua dengan layar retak di ujung kanan bawah. Laptop itu bukan miliknya, tapi hasil pinjaman dari seorang teman lama di tempat penampungan. Ia menyambung hidup dengan menjadi pengepul kecil, membeli botol bekas dari pemulung lain, lalu menjualnya ke pengepul besar. Sedikit demi sedikit, uangnya terkumpul. Dan setiap malam, ia habiskan waktunya membaca artikel bisnis, mengikuti webinar gratis, dan menonton video motivasi dengan sinyal internet yang sering tersendat. Tidur hanya 2 jam sehari bukan hal aneh baginya. Ia menulis rencana, ia buat simulasi keuangan, ia belajar desain logo, cara mengurus izin usaha, bahkan cara menarik investor. Semua ia pelajari sendiri dengan kesabaran yang lahir dari luka. Ada satu malam ketika hujan mengguyur deras, atap kamarnya bocor dan listrik padam. Tapi Yoga tetap mengetik di bawah cahaya lilin. Tubuhnya menggigil, namun tangannya tak berhenti. Aku bukan pemulung, aku hanya sedang menyusun jalan pulang, batinnya. Waktu berjalan cepat. 6 bulan berlalu sejak hari ia dihina di depan semua orang. Dan pada suatu pagi yang tampak biasa, Yoga memasukkan surat ke kotak pos, sebuah gedung kantor kecil di pusat kota. Surat itu ditujukan kepada seorang pemilik properti, lengkap dengan proposal usaha sederhana. 3 minggu kemudian, ia mendapat balasan. Pemilik properti itu setuju menyewakan ruko tua di pinggir jalan besar dengan harga sangat murah, karena terkesan pada niat dan keberanian Yoga. Hari itu, Yoga tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ia membawa tas goni terakhir yang ia punya, berisi kunci, buku rencana, dan satu foto lama. Foto dirinya saat berlutut membawa bunga plastik. Foto itu ia tempel di tembok rukonya yang kosong, sebagai pengingat dari mana ia memulai. Ruko tua itu terletak di pinggir jalan raya yang ramai kendaraan. Temboknya mulai mengelupas. Lantainya retak di beberapa sudut, dan jendelanya berdebu tebal. Tapi bagi Yoga, bangunan itu lebih dari cukup. Di sanalah ia memulai lembaran baru dengan satu papan kayu bertuliskan nama kecil yang ia sematkan pada mimpinya. Mandala Investama. Tidak ada yang tahu nama itu. Tidak ada yang lewat dan berhenti. Bahkan tukang ojek di depan ruko pun mengira tempat itu hanyalah gudang kosong. Namun di balik pintunya, Yoga bekerja tanpa lelah. Ia tak lagi memakai baju compang-camping. Ia kenakan kemeja sederhana yang ia beli dari pasar loak, dan celana panjang bersih meski bekas. Pada awalnya, usahanya hanyalah jasa pengepakan barang dan pengepulan sampah rumah tangga skala kecil. Ia merekrut 2 pemuda jalanan, mengajari mereka menghitung biaya, mencatat pengeluaran, dan melayani pelanggan dengan sopan. Pelan-pelan, 1-2 pelanggan datang. Ibu rumah tangga, warung makan, hingga toko bangunan kecil mulai tertarik pada jasa bersih-bersih ramah lingkungan yang ia tawarkan. Uang yang masuk tidak banyak, tapi setiap rupiah dicatat, dan setiap kegagalan dicari solusinya. Malam hari, Yoga kembali ke laptopnya, memperbaiki desain brosur, membalas email, dan menulis strategi baru. Ia tahu satu hal, kalau orang lain bisa, maka ia juga bisa. Asal tidak berhenti. Hingga suatu hari,
sebuah perusahaan properti skala menengah, kebingungan mengurus limbah renovasi bangunan di 3 lokasi sekaligus. Mereka mencoba menghubungi berbagai jasa kebersihan, tapi semua menolak karena waktu terlalu mepet. Dan di tengah daftar email, mereka menemukan nama asing, Mandala Investama. Saat dihubungi, Yoga hanya menjawab pelan, "Kami siap bantu, kapanpun Bapak butuh." Malam itu, bersama 2 anak buahnya, Yoga meminjam truk tua dari tetangganya, menyewa perlengkapan tambahan, dan mulai bekerja dari sore hingga fajar menyingsing. Hasilnya rapi, tepat waktu, dan harganya masuk akal. 1 minggu kemudian, Yoga menerima undangan rapat resmi dari perusahaan properti itu. Bukan hanya untuk membayar jasa, tapi untuk menawarkan kerjasama jangka panjang. Sejak hari itu, suara kecil dari balik ruko tua mulai terdengar. Dan nama Mandala Investama perlahan mulai masuk ke dalam radar dunia bisnis kecil menengah di kota itu. Waktu terus bergulir tanpa suara. Dalam 9 bulan sejak ruko tua itu dibuka, banyak hal telah berubah. Papan kayu bertuliskan Mandala Investama kini diganti dengan pelang akrilik elegan berlampu. Logo baru terpampang di kartu nama, di seragam pegawai, bahkan di kop surat resmi. Yoga tak lagi bekerja sendirian. Ia kini memimpin tim kecil berisi 6 orang. Semuanya berasal dari latar belakang jalanan, sama sepertinya dulu. Setiap minggu, mereka mengadakan evaluasi sederhana. Yoga mengajari cara menulis laporan, cara menjawab telepon klien, hingga etika saat bertemu pemilik gedung. Semua tumbuh tanpa banyak suara. Tidak ada pesta, tidak ada publikasi. Hanya kerja, kerja, dan kerja. Namun pada suatu pagi, sebuah email masuk ke alamat kantor. Pengirimnya, Direktur Utama Bima Arta Group, sebuah konsorsium properti dan perbankan swasta nasional yang baru membuka cabang pengelolaan aset di kota itu. Isi emailnya singkat, sebuah undangan presentasi. Mereka tertarik dengan sepak terjang Mandala Investama, yang dinilai unik dan mampu menangani proyek kebersihan dengan efisiensi tinggi. Di ruang rapat gedung kaca lantai 10, Yoga datang dengan setelan jas murah yang ia beli hasil patungan bersama tim. Kancing bajunya sedikit longgar, tapi rambutnya rapi. Dan ia membawa berkas lengkap dalam map hitam yang ia jaga seperti nyawa. Di dalam ruangan, duduk 5 orang petinggi perusahaan besar. Suasananya tegang. Mereka membaca proposal Yoga dengan ekspresi datar. Namun begitu Yoga mulai bicara, suasana berubah. Ia tidak membaca dari kertas. Ia bercerita tentang betapa pentingnya memberi pekerjaan kepada orang-orang yang dulu tak punya harapan. Tentang bagaimana kebersihan bukan sekadar jasa, tapi juga martabat. Di akhir presentasi, salah satu dari mereka bertanya, "Apa alasan Anda memulai semua ini?" Yoga menatap lurus ke mata pria itu, lalu menjawab, "Karena saya pernah dianggap sampah, dan saya ingin membuktikan bahwa bahkan dari tumpukan sampah, sesuatu yang berharga bisa lahir." Ruangan hening. Dan beberapa menit kemudian, kesepakatan kerja sama ditandatangani. Hari itu, Yoga turun dari lantai 10 gedung kaca dengan map hitam di tangan dan secarik kertas kontrak di dalamnya. Yang tidak ia tahu, di gedung yang sama, hanya 2 lantai di bawah, seorang perempuan sedang mengetik lamaran kerja dengan harap-harap cemas. Perempuan itu adalah Dinda. Siang itu, udara panas menyengat kota. Di lobi utama gedung Bima Arta Tower, deretan orang duduk menunggu giliran wawancara. Sebagian menggenggam map coklat. Sebagian menatap layar ponsel untuk mengalihkan gugup. Di antara mereka, duduk seorang perempuan muda dengan penampilan rapi dan wajah penuh percaya diri. Namanya Dinda. Setahun sudah berlalu sejak hari wisuda. Gelar sarjana dari universitas ternama sudah lama disimpan dalam bingkai mewah di ruang tamu rumahnya. Namun pencarian kerja tidak semudah yang ia bayangkan. 12 lamaran tak berbalas. 3 wawancara gagal di tahap akhir. Dan kini ia menaruh harap pada satu perusahaan yang sedang naik daun, Mandala Investama.
Dinda baru saja mengetahui nama itu dari seorang temannya yang bekerja di bagian pengadaan perusahaan properti. Katanya, Mandala sedang membuka banyak posisi baru setelah menjalin kerja sama dengan beberapa grup besar. Dengan blazer abu-abu muda dan sepatu hak pendek, Dinda melangkah anggun ke meja resepsionis. Ia tersenyum tipis, menyerahkan map lamaran kerja dan mengisi daftar hadir. Resepsionis wanita membalas ramah, lalu menyuruhnya duduk kembali sambil menunggu panggilan. Di tangannya, Dinda menggenggam resume yang sudah ia poles habis-habisan. Pengalaman organisasi, magang di bank, nilai IPK, hingga kursus online ia rangkai menjadi cerita yang mengesankan. Ia yakin siapapun yang membaca pasti akan tertarik memanggilnya. Di ruang berbeda, Yoga baru saja selesai menandatangani beberapa berkas kontrak. Ia keluar dari ruang rapat, disambut oleh manajer operasional yang membisikkan. Ada pelamar yang datang dari universitas besar. Katanya si lulusan terbaik. Kita masih buka posisi analis keuangan ya. Yoga mengangguk. Ia tidak terlalu memperhatikan detailnya. Hingga berkas lamaran itu diserahkan ke tangannya. Namanya tertulis di pojok kanan atas. Dinda Amalia Putri. Untuk beberapa detik, tangan Yoga membeku. Napasnya sedikit tertahan. Matanya memandang lembaran itu tanpa berkedip. Bukan karena ia marah, tapi karena ia tak menyangka. Semesta bergerak secepat itu. Ia menarik napas panjang, lalu duduk membuka lembar demi lembar resume, dan membaca semua dengan tenang. Tidak ada kata hina di situ. Tidak ada bunga plastik. Hanya rangkaian kalimat sempurna dari seseorang yang dulu berdiri di atas panggung sambil menyiram air ke kepalanya. Yoga menutup map itu pelan, lalu memanggil sekretaris. Aturkan wawancara sore ini, biar saya yang tangani langsung. Di luar ruangan, Dinda masih duduk sambil merapikan rambutnya. Ia menatap layar ponsel dan melihat pantulan wajahnya di kaca lift. Ia tidak tahu bahwa pintu lift itu akan membawanya menuju ruang yang tak pernah ia bayangkan. Ruang di mana masa lalunya menunggu dalam diam. Sore hari menjelang, langit mulai meredup, dan lampu-lampu dalam gedung Bima Arta menyala satu persatu. Dinda dipanggil oleh resepsionis untuk naik ke lantai 5. Ruang wawancara khusus milik Mandala Investama. Langkahnya mantap. Meski di dalam dada, jantungnya berdetak cepat. Ini bukan wawancara pertamanya. Tapi entah kenapa ada firasat yang tak bisa ia abaikan. Seperti sedang berjalan menuju sesuatu yang tak ia mengerti. Sampai akhirnya ia masuk ruangan berukuran sedang. Dindingnya bersih, dengan logo Mandala Investama tertempel rapi di belakang meja kayu modern. Seorang pria duduk di balik meja itu, mengenakan jas hitam sederhana. Rambutnya rapi, wajahnya tenang. Dinda sempat tertegun. Ada sesuatu yang familiar dari pria itu. Dan saat pria itu mengangkat wajahnya, dunia seolah berhenti berputar. Mata mereka bertemu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dinda benar-benar kehilangan kata-kata. Wajah itu, mata itu, senyum tenang itu, semuanya masih sama. Hanya kini, tidak lagi lusuh, tidak lagi lemah, tapi berwibawa, tegas, dan menusuk. Selamat sore, ucap Yoga dengan suara datar, nyaris tak berintonasi. Silakan duduk. Dinda duduk perlahan, tangannya gemetar tak terlihat, mulutnya ingin berbicara, ingin memastikan. Tapi lidahnya keluh. Ia menatap berkas lamaran yang ada di meja dan melihat foto dirinya yang terjepit di pojok kanan map. Yoga membuka map itu perlahan, membaca satu bagian dengan ekspresi kosong. Lulusan terbaik jurusan perbankan, gumamnya. Lalu menutup map itu dan menatap Dinda. Apakah Anda percaya seseorang bisa berubah dalam 1 tahun? Dinda menelan ludah, tidak menjawab. Yoga menyandarkan tubuhnya ke kursi. Karena saya percaya, lanjutnya pelan. 1 tahun bisa mengubah segalanya. Bahkan bisa mempertemukan kita kembali dalam posisi yang sangat berbeda. Ruangan hening. Detik-detik berlalu seperti beban. Akhirnya Dinda bersuara. Pelan, patah-patah.
Maaf, saya tidak tahu. Yoga mengangkat tangan pelan, menimpal. Ini bukan soal tahu atau tidak. Ini soal siapa yang kau lihat dulu, dan bagaimana kau memperlakukannya. Saya bukan pemulung lagi, tapi pemulung itulah yang membentuk siapa saya hari ini. Dinda menunduk. Air matanya menetes diam-diam. Bukan karena dimarahi, tapi karena harga dirinya sendiri jatuh berantakan. Kenapa? Kenapa Anda tetap mau menerima saya di sini? Bisiknya lirih. Yoga tidak menjawab langsung. Ia hanya berdiri, berjalan ke arah jendela, dan menatap jalanan yang dulu sering ia lewati sambil mendorong gerobak. Karena saya ingin tahu, apakah seseorang yang dulu menginjak saya akan bisa berdiri tegak saat harus mulai dari bawah. Lalu ia berbalik, menatap Dinda. Besok pagi datang pukul 8. Kamu saya terima, tapi sebagai staf magang. Tidak ada perlakuan khusus, dan kamu akan mulai dari lantai paling bawah. Dinda hanya mengangguk. Tak ada kata lain yang bisa keluar dari mulutnya. Dan sore itu, saat ia keluar dari ruangan, ia tahu. Kehidupan barunya tidak akan pernah sama. Pukul 8. Dinda datang ke kantor Mandala Investama. Kali ini tanpa blazer, tanpa riasan berlebihan, hanya kemeja polos dan celana kain sederhana. Ia datang bukan sebagai lulusan terbaik, bukan juga sebagai wanita yang dulu berdiri di panggung dengan medali emas, tapi sebagai staf magang di lantai terendah. Lantai 1 kantor itu bukan ruang berpendingin atau bermeja elegan. Justru di sanalah para pekerja lapangan berkumpul, mencatat laporan logistik, mengecek perlengkapan proyek, hingga mencuci alat kerja yang baru dipakai semalam. Di sana, Dinda diperkenalkan oleh koordinator lapangan bernama Bu Maya. Wanita paruh baya tegas, tapi berhati lembut. Mulai hari ini, kamu bantu di bagian administrasi logistik dan monitoring lapangan. Jangan gengsi, ya. Di sini semua kerja, bukan duduk-duduk manis, ucap Bu Maya sambil menatap Dinda lurus. Dinda mengangguk. Dalam hatinya ada rasa malu. Ada juga gengsi yang ingin melawan. Tapi lebih besar dari semua itu, ada rasa bersalah yang belum selesai. Hari-hari pertama terasa berat. Dinda harus mencatat pengeluaran alat pembersih, menyalin laporan truk, bahkan ikut turun ke lapangan 1-2 kali untuk memotret dokumentasi proyek. Wajah dan tubuhnya mulai terbakar matahari. Tangannya kotor oleh debu. Bajunya pernah basah karena hujan di lokasi. Dan setiap sore, saat naik lift ke lantai atas untuk menyerahkan laporan, ia harus melewati ruang direktur. Ruang yang dulu pernah ia duduki dengan gemetar. Ruang yang kini pintunya selalu tertutup. Yoga tidak pernah memanggilnya. Tidak juga menyapanya. Ia hanya muncul sesekali saat rapat mingguan. Duduk di ujung meja dengan ekspresi netral. Tidak marah, tidak tersenyum, tidak juga mengungkit masa lalu. Namun justru itu yang paling menyakitkan. Karena diam Yoga lebih keras dari semua teriakan yang pernah ia dengar. Suatu malam, Dinda lembur sendirian. Ruangan kantor sudah sepi. Ia duduk di balik tumpukan map dan laporan yang harus ia susun. Tangan kirinya menopang dagu. Matanya mulai pedih. Dan di tengah kelelahan itu, ia membuka salah satu dokumen internal lama. Isinya adalah catatan sejarah singkat Mandala Investama. Tentang bagaimana perusahaan itu lahir dari nol. Dimulai oleh seorang pemulung yang hidup di kamar kontrakan dan bekerja dengan laptop pinjaman. Mata Dinda berkaca. Kalimat demi kalimat menamparnya. Ia tahu cerita itu, karena ia pernah menjadi bagian dari salah satu babak paling kelamnya. Dan kini ia hanya bisa membaca, menyadari. Dan diam-diam berkata dalam hati, aku memang tidak pantas, tapi aku ingin belajar menjadi lebih baik. Di luar gedung, malam menggantung hening. Dan di dalam dirinya, sesuatu perlahan mulai berubah. Pagi itu, kantor Mandala Investama tampak sibuk seperti biasa. Para staf berlalu lalang membawa berkas. Beberapa duduk rapat di ruang kaca, dan tim lapangan bersiap menuju proyek berikutnya. Di antara keramaian itu,
Dinda duduk di sudut ruang administrasi lantai 1, menata laporan dan mengecek jadwal kendaraan. Rambutnya kini sering diikat sederhana. Tangan kirinya mulai terbiasa dengan tinta dan noda alat tulis. Tidak ada lagi sepatu hak. Tidak ada lagi parfum mewah. Hanya dirinya yang mulai belajar merendah. Dari hari ke hari, Yoga memperhatikannya diam-diam dari balik layar kamera pengawas yang ada di ruang direksi. Bukan karena ingin menghukumnya, tapi karena ia masih belum tahu apa yang harus ia lakukan terhadap perasaan yang selama ini ia kubur begitu dalam. Rasa sakit di hari itu belum sepenuhnya sembuh. Bukan hanya karena ia dihina di depan umum, tapi karena sebelum semua itu terjadi, Yoga sungguh-sungguh menaruh harapan pada Dinda. Ia pernah ingin membuktikan bahwa cinta bisa tumbuh dari ketulusan, meski dari orang yang tidak punya apa-apa. Namun yang ia dapatkan saat itu adalah kenyataan bahwa ketulusan bisa saja diinjak, dan rasa hormat bisa hancur hanya karena seseorang terlalu sibuk menilai dari penampilan luar. Sejak hari itu, Yoga menutup pintu perasaannya rapat-rapat. Bahkan saat perusahaannya mulai tumbuh, bahkan ketika banyak wanita datang menawarkan kedekatan, ia tetap memilih sendiri. Bukan karena trauma, tapi karena ia belum bisa memaafkan sepenuhnya, termasuk dirinya sendiri. Dan hari ini, ketika Dinda muncul kembali dalam hidupnya, Yoga masih mencoba mengukur. Apakah perasaan itu benar-benar telah mati? Di sisi lain, Dinda pun mulai berubah. Setiap tugas ia kerjakan tanpa mengeluh. Saat diomeli oleh Bu Maya karena salah input laporan, ia hanya menunduk dan meminta maaf. Ketika harus ikut bersih-bersih gudang alat, ia tidak menolak. Dan diam-diam, banyak karyawan mulai menghargainya. Bukan karena latar belakangnya, tapi karena sikap barunya. Suatu sore, Dinda mengantarkan laporan langsung ke ruang Yoga. Biasanya ia menyerahkan melalui staf lain. Tapi hari itu, ia memberanikan diri mengetuk pintu itu. Untuk pertama kalinya setelah wawancara setahun silam. Pintu terbuka. Yoga menatapnya tanpa ekspresi. Dinda menunduk dalam. Lalu bicara pelan. "Maaf mengganggu. Ini laporan mingguan divisi logistik. Sudah saya rekap dan tandai koreksi kemarin." Yoga mengambil berkas itu. Membacanya cepat. Lalu tanpa menatapnya, ia berkata singkat. "Kerjamu cukup baik, lanjutkan." Hanya itu. Tidak ada senyuman, tidak ada sapaan. Namun bagi Dinda, itu adalah kalimat paling manusiawi yang ia terima dari pria itu, sejak hari ia ditertawakan di aula kampus. Ia keluar ruangan dengan dada penuh gejolak. Bukan karena kata-kata Yoga, tapi karena air matanya nyaris jatuh saat mendengar nada suara yang tidak lagi mengandung benci. Di lantai paling atas, Yoga menutup map itu, menatap ke jendela, lalu berbisik dalam hati, apakah luka ini benar-benar bisa sembuh? Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya sejak lama, ia berharap. Mungkin, iya. Hujan turun deras sore itu, kaca jendela kantor mengembun, dan suara rintiknya memantul ke dinding-dinding ruang kerja. Sebagian karyawan sudah pulang lebih awal karena jalanan mulai banjir. Namun di lantai 1, Dinda masih duduk di meja kerjanya. Ia menyusun kembali data supplier yang perlu diperbarui, dan sesekali memandang keluar dengan tatapan kosong, hingga suara langkah pelan terdengar dari arah tangga. Yoga muncul di pintu, tak membawa map, tak memakai jas seperti biasa, hanya kemeja lengan panjang yang digulung hingga siku, dan wajah yang tampak lebih letih dari biasanya. "Semua sudah pulang?" tanyanya datar. Dinda terkejut, lalu berdiri gugup. "Iya Pak, saya masih menyusun data tambahan untuk laporan bulanan." Yoga mengangguk pelan, lalu berjalan masuk, berdiri di seberang meja kerja Dinda. Ruangan itu sunyi, hanya suara hujan yang menemani. Beberapa detik ia diam, lalu membuka suara. "Kenapa kamu kembali kerja di sini?" Dinda terdiam, lalu menjawab dengan suara parau. "Karena saya ingin memperbaiki diri." "Bukan karena ingin meminta maaf?" tanya Yoga lagi. Dinda menunduk. Suara napasnya mulai berat. "Kalau saya bilang iya, apakah itu cukup?"
Yoga menarik kursi, lalu duduk di depan Dinda. Mata mereka kini sejajar. Bukan soal cukup atau tidak, tapi soal berani mengakui luka yang pernah kamu buat. Dinda memejamkan mata. Lalu pelan-pelan ia buka suara, penuh rasa yang tertahan selama ini. Saya tidak pernah bangga dengan apa yang saya lakukan dulu. Saya terlalu sombong. Saya pikir saya bisa menilai siapapun hanya dari pakaian dan penampilan. Tapi saya salah, sangat salah. Ia menggenggam tangannya sendiri, menahan getar di dadanya. Saya tidak pernah minta maaf, karena saya pikir tidak akan pernah diberi kesempatan. Tapi sekarang saya tahu, meminta maaf bukan soal diampuni atau tidak, tapi soal menaruh luka di tempat yang seharusnya. Air matanya menetes, perlahan, tapi jujur. Yoga menatapnya lama, lalu berdiri, berjalan ke arah jendela, memandang derasnya hujan yang mengguyur kota. Aku pernah berharap kamu menerimaku walau hanya sebagai manusia, bukan sebagai pemulung, bukan juga sebagai orang asing. Ia menoleh, suaranya lebih pelan dari biasanya. Tapi hari itu, aku benar-benar merasa seperti tidak layak hidup di dunia yang kamu bangun dengan nilai-nilai palsu. Dinda menggigit bibirnya. Matanya merah. Ia ingin bicara, tapi tak sanggup. Lalu Yoga melangkah mendekat, berdiri tepat di hadapannya. Aku tidak butuh permintaan maafmu, karena waktu sudah membuatku cukup kuat untuk tidak menyimpannya. Ia menatap Dinda dalam. Tapi jika kamu benar-benar ingin berubah, maka jangan ulangi itu pada orang lain. Jangan pernah lagi menilai manusia dari bajunya, atau dari pekerjaan kotornya. Dinda mengangguk pelan. Tangisnya pecah tanpa suara. Dan sore itu, di ruang kecil yang hanya disinari lampu temaram dan suara hujan, dua hati yang pernah terluka oleh kebodohan masa lalu, akhirnya saling mengakui. Bukan sebagai musuh, tapi sebagai manusia. Seminggu berlalu sejak hujan deras dan ruang pengakuan itu. Hubungan Yoga dan Dinda kini berubah. Bukan menjadi dekat, tapi menjadi tenang. Tidak ada lagi ketegangan di setiap pertemuan. Tidak ada lagi sorot mata penuh luka. Hanya interaksi profesional yang saling menghargai. Cukup untuk membuat kantor itu terasa lebih ringan setiap harinya. Dinda masih berada di divisi bawah. Ia belum dipromosikan. Belum juga mendapatkan akses ke ruang-ruang besar. Namun ia tidak pernah mengeluh. Bahkan saat harus ikut tim survei ke proyek yang penuh lumpur, ia tetap melangkah tanpa cemas. Dalam diam, ia belajar. Dan Yoga. Diam-diam memperhatikan dari kejauhan. Bukan karena ia belum sepenuhnya sembuh, tapi karena ia tahu beberapa luka tidak perlu disembuhkan. Cukup dikenang sebagai pelajaran. Hingga suatu pagi, suasana kantor berubah. Sebuah pengumuman besar ditempel di papan informasi lantai 1. Mandala Investama akan mengadakan peluncuran cabang baru dan peluncuran program beasiswa kerja, sama dengan Yayasan Pendidikan Nasional. Acara itu akan digelar di Hotel Bintang 5 di pusat kota. Semua karyawan diundang, termasuk para magang. Dinda membaca pengumuman itu dengan jantung berdetak lebih cepat. Di bawahnya tertulis jelas, pembicara utama, Yoga Pratama, CEO dan pendiri Mandala Investama. Dan satu lagi kalimat yang membuat bulu kuduknya berdiri. Kejutan akan diumumkan di akhir acara. Hari peluncuran pun tiba. Ruangan megah dengan lampu gantung kristal dipenuhi undangan dari berbagai kalangan. Mulai dari pengusaha, investor, pemerintah daerah, hingga media. Para karyawan duduk berderet, mengenakan batik dan setelan resmi. Dinda duduk di barisan belakang. Ia hanya staf magang, dan itu cukup baginya. Acara dibuka oleh moderator, lalu satu persatu narasumber berbicara. Hingga akhirnya, nama Yoga disebut. Ia naik ke panggung, mengenakan jas abu-abu tua, berdiri dengan tenang di balik podium. Tepuk tangan menggema, sorot lampu menyorot wajahnya. Selamat pagi, ucapnya, suaranya berat dan tenang. Hari ini bukan tentang saya, tapi tentang mimpi, tentang bagaimana setiap orang punya kesempatan, meski awalnya tidak dihargai siapa-siapa.
Ia berbicara selama 15 menit. Tentang perjuangan, tentang kepercayaan, dan tentang manusia. Lalu ia mengangkat selembar kertas dari podium dan berkata, "Dan seperti yang saya janjikan, saya akan mengumumkan satu kejutan. Semua ruangan hening. Mulai hari ini, program beasiswa kerja dan pelatihan manajerial akan dipimpin oleh seseorang yang dulunya pernah meremehkan pekerjaan kasar. Tapi kini, dengan kerendahan hati, telah membuktikan bahwa manusia bisa belajar dari luka." Ia menatap ke arah hadirin. Orang itu adalah Dinda Amalia Putri. Semua mata menoleh ke belakang. Dinda terdiam. Tubuhnya menegang. Ia tidak percaya. "Silakan maju ke depan." Suara Yoga kembali terdengar. Tegas. Langkah Dinda gemetar. Ia berjalan perlahan ke panggung. Air matanya mulai jatuh bahkan sebelum sampai di atas. Semua kamera menyorotnya. Tapi ia hanya melihat satu orang. Pria di belakang podium, yang dulu ia siram dengan air dan hinaan. Sekarang, pria itu justru yang menarik tangannya ke atas panggung, lalu menyerahkan satu map bersampul emas. "Selamat. Mulai hari ini, kamu bukan lagi magang. Kamu pemimpin. Dan kamu layak. Karena kamu memilih untuk berubah." Seluruh ruangan berdiri memberi tepuk tangan. Dan Dinda di atas panggung hanya bisa menunduk. Bukan karena malu, tapi karena terharu. Acara peluncuran itu berakhir meriah. Para tamu pulang satu persatu dengan senyum dan ucapan selamat. Di luar aula hotel, petugas sibuk membereskan spanduk dan backdrop can yang tadi berdiri tegak di tengah keramaian. Namun di belakang panggung, suasana berbeda. Dinda duduk sendirian di bangku lipat yang menghadap ke taman kecil hotel. Di pangkuannya, map bersampul emas masih ia pegang erat. Wajahnya sembab, tapi senyumnya tidak bisa disembunyikan. Bukan karena ia mendapat jabatan, bukan karena ia dipuji di depan umum, tapi karena seseorang telah memberinya hal yang jauh lebih dalam dari itu. Kesempatan. Di belakangnya, langkah pelan terdengar. Yoga datang dengan membawa 2 gelas air mineral. Ia duduk di samping Dinda. Diam. Tidak langsung bicara. Beberapa menit berlalu tanpa kata. Hanya suara angin dan detak jantung yang saling mencoba menyamakan irama. "Aku masih tidak percaya kamu memilih aku," bisik Dinda akhirnya. "Aku tidak memilihmu karena kamu sempurna," jawab Yoga pelan. "Aku memilihmu karena kamu pernah jatuh dan memilih bangkit." Dinda menatapnya. Mata mereka bertemu. Kali ini tidak ada rasa bersalah. Tidak ada luka. Hanya dua manusia yang saling melihat satu sama lain sebagai manusia. "Aku kira kamu akan membiarkanku di bawah selamanya," ucap Dinda. Suaranya setengah gemetar. Yoga tersenyum kecil, lalu menatap ke taman. "Aku pun pernah berharap ada yang memberiku tangan saat aku terjatuh dulu. Tapi tidak ada. Jadi ketika aku melihat seseorang yang dulu menginjakku, kini sedang mencoba berdiri, aku tahu tugas pertamaku sebagai manusia adalah tidak melakukan hal yang sama." Dinda menggigit bibir. Tangisnya kembali jatuh. Namun kali ini tidak sakit, tidak juga perih. Tapi hangat. Ia memalingkan wajah, menatap tanah. Lalu berbisik pelan, "Terima kasih." Dan tiba-tiba saja, tanpa ia rencanakan, tanpa ia pikirkan, tubuhnya bergeser. Perlahan. Lalu memeluk Yoga dari samping. Ragu-ragu, tapi tulus. Yoga tidak langsung membalas. Ia diam beberapa detik. Lalu satu tangannya terangkat, menepuk bahu Dinda pelan. "Aku bukan lagi pemulung, tapi aku juga tidak akan pernah lupa rasanya dipandang rendah. Jadi, jangan pernah lakukan itu lagi, pada siapapun." Dinda mengangguk dalam pelukannya. Dan sore itu, di bangku tua belakang panggung, dua jiwa yang pernah saling menyakiti, akhirnya menemukan bahasa yang sama. Bahasa maaf, yang tak perlu diminta, dan tak perlu dijanjikan. Cukup dirasakan. Beberapa minggu berlalu sejak hari peluncuran itu. Kantor Mandala Investama kini semakin sibuk. Kerjasama baru berdatangan.
Proyek semakin banyak, dan nama perusahaan mulai masuk ke daftar penyedia jasa unggulan di kota. Dinda kini bekerja sebagai kepala program pelatihan internal. Tugasnya bukan hanya mengatur jadwal pelatihan, tapi juga mendampingi anak-anak muda putus sekolah yang direkrut untuk diberikan keterampilan kerja. Sesuatu yang dulu tidak pernah ia bayangkan menjadi jalannya hari ini. Setiap pagi, ia datang lebih awal dari siapapun. Menyapa staf satu persatu, mencatat kebutuhan harian, lalu memimpin briefing pagi dengan penuh kesabaran. Ia bukan lagi gadis angkuh yang berdiri di podium dan menyiram air ke atas kepala seorang pemulung. Ia kini perempuan yang belajar menunduk agar bisa meraih tangan orang lain yang sedang jatuh. Yoga tak lagi banyak ikut campur. Ia lebih sering mengurus ekspansi bisnis keluar kota. Namun sesekali, saat lewat lorong kantor, ia berhenti sebentar di depan ruangan Dinda, melihat dari balik kaca bening. Cukup untuk tahu bahwa orang yang dulu membuat luka, kini tengah menyembuhkan banyak orang lewat pekerjaannya. Dan di suatu pagi yang tenang, Yoga mengirimkan pesan singkat ke ponsel Dinda. Besok pagi, ikut saya ke lokasi baru. Ada sesuatu yang ingin saya tunjukkan. Dinda membaca pesan itu dengan jantung berdebar. Ia membalas singkat, "Baik, Pak." Keesokan harinya, mereka berdua naik mobil ke arah timur kota, melewati jalan sempit, sawah, dan perkampungan kecil. Hingga akhirnya berhenti di sebuah tanah lapang yang dikelilingi pepohonan rindang. Di sana berdiri bangunan sederhana yang masih setengah jadi. Belum dicat, belum selesai. "Ini apa?" tanya Dinda, membuka pintu mobil perlahan. "Sekolah informal," jawab Yoga, sambil menunjuk bangunan itu. "Buat anak-anak jalanan, bekas pemulung, tukang parkir, siapapun yang ingin belajar tapi tak punya ijazah." Dinda menatap bangunan itu, lalu menatap Yoga. "Kenapa saya dibawa ke sini?" Yoga menatap lurus ke arah bangunan itu, lalu menjawab tanpa menoleh. "Karena saya ingin kamu yang jalankan." Dinda membeku. "Aku? Tapi kenapa aku?" Yoga tersenyum tipis. "Karena kamu tahu rasanya jadi orang yang pernah salah dan memilih berubah. Orang seperti itu bisa menumbuhkan orang lain." Angin bertiup pelan. Suara daun bergesekan di atas kepala. Dinda menatap bangunan itu dalam. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia tidak melihat bayangan masa lalunya di sana. Hanya masa depan. Dan ia siap melangkah ke arah itu. Pagi itu, langit tampak lebih biru dari biasanya. Bangunan yang dulu setengah, jadi kini telah berdiri tegak. Cat putihnya bersih, jendela-jendelanya lebar, dan di depannya terpasang papan kayu bertuliskan, "Rumah Belajar Mandala, untuk yang pernah dilupakan." Dinda berdiri di depan pintu utama, mengenakan kemeja sederhana dan celana kain gelap. Di tangannya ada daftar nama anak-anak baru yang akan mulai belajar hari ini. Mereka datang satu persatu, sebagian tanpa alas kaki, sebagian memakai baju lusuh, tapi semua membawa senyum kecil yang tulus. "Selamat pagi, Kak Dinda," sapa salah satu anak dengan suara riang. Dinda mengangguk dan tersenyum. Senyum yang tidak lagi menyimpan gengsi, tidak juga ketakutan akan masa lalu. Hanya ketulusan, karena ia tahu di tempat ini tak ada yang dinilai dari penampilan. Semua dinilai dari niat untuk tumbuh. Di kejauhan, Yoga berdiri di bawah pohon besar. Memperhatikan dari kejauhan, ia tidak datang mendekat. Cukup memandang, karena baginya ini bukan tentang dia lagi. Ini tentang orang-orang yang dulunya diremehkan, kini belajar untuk percaya bahwa hidup bisa berubah. Tangannya dimasukkan ke saku celana, dan dari sana ia mengeluarkan benda kecil yang sudah usang. Bunga plastik, yang dulu pernah ia genggam sambil berlutut di hadapan seseorang, yang kini berdiri sebagai pemimpin pembelajaran di depan anak-anak jalanan. Ia menatap bunga itu lama, lalu menaruhnya di meja batu di bawah pohon. Perlahan, ia melangkah pergi. Bukan karena ingin menjauh, tapi karena akhirnya ia bisa benar-benar melepaskan masa lalu. Di dalam kelas,
Dinda mulai membuka pertemuan pertama dengan suara yang hangat. Hari ini kita belajar mengenal diri sendiri dulu ya. Karena semua hal besar dimulai dari percaya bahwa kita tidak kecil. Anak-anak mengangguk, semangat, mata mereka berbinar. Dan di momen itu, Dinda menoleh ke jendela, melihat kursi batu di bawah pohon besar. Bunga plastik itu masih di sana, diam. Tapi tidak lagi menyimpan sakit. Sekarang ia menyimpan kenangan tentang bagaimana satu penghinaan melahirkan tekad dan bagaimana satu pemulung yang dianggap sampah ternyata adalah seseorang yang menanam martabat. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk siapapun yang mau bangkit. Dari titik paling rendah sekalipun. Dari kisah ini kita belajar bahwa harga diri seseorang tidak pernah ditentukan oleh pakaian yang ia kenakan, pekerjaan yang ia jalani, atau dari mana ia berasal. Terkadang, orang yang kita anggap paling rendah justru sedang menahan luka paling dalam sambil menyiapkan lompatan terbesar dalam hidupnya. Jangan pernah meremehkan siapapun hanya karena ia terlihat lemah di mata kita. Karena waktu bisa membalikkan keadaan. Dan setiap manusia punya kesempatan yang sama untuk tumbuh dan membuktikan dirinya. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat seperti nyata, agar kita bisa mengambil hikmahnya. Nama, tempat, dan kejadian dalam video ini tidak benar-benar terjadi, dan hanya rekaan semata. Tidak bertujuan untuk menyinggung siapapun. Terima kasih sudah menonton cerita ini hingga akhir. Jika kamu suka dengan kisahnya, jangan lupa like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe untuk cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.